Bagaimana pantauan hari ketiga penerapan PSBB di Jakarta? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Imran Tajudin di Jakarta Pusat. Kemudian ada Elva Rizka di kawasan Ciledug dan juga Christopher Emmanuel di Kalimalang. Kita akan ke Imran Tajudin terlebih dahulu di Jakarta Pusat. Seperti apa Imran? Silahkan dengan laporan Anda. Dita, kalau pengecekan atau juga sosialisasi serta pengawasan PSBB di Provinsi DKI Jakarta di kawasan tengah kota di jalan-jalan protokol ada setidaknya 4 titik di kawasan Tamrin, Bundaran Hotel Indonesia tempat saya mengabarkan, lalu juga di Simpang Susun Semanggi serta di Bundaran Senayan. Nah, tadi pagi saya memantau di sini sekitar pukul 8 tadi ada operasi juga yang dilakukan oleh tim gabungan polisi, lalu juga dari Dishub serta Satpol PP yang kemudian melakukan pemantauan dan juga sosialisasi kepada para pengendara. Saya lihat tadi pagi memang masih cukup banyak yang tidak taat, terutama adalah pengendara roda 4 mobil pribadi begitu. Tadi pagi ada belasan mobil bahkan yang saya lihat ada pengendara yang duduk di depan, mereka terpaksa harus diminta untuk pindah ke belakang dan juga jaga jarak sesuai dengan aturan Pergub nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tadi pagi mekanismenya memang ketika mobil yang melintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, mereka nanti diminta untuk melambat begitu, kemudian ke sebelah kiri untuk menepi, kemudian dilihat apakah mereka menaati jaga jarak di dalam kendaraan pribadi, sehingga mereka yang ada duduk di depan diminta untuk duduk di belakang dan juga tetap menjaga jarak mereka. Tapi ketika mereka sudah menaati dengan menggunakan masker, lalu juga duduk sendiri di depan dan juga di belakang menjaga jarak, mereka diperbolehkan untuk kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Saat ini kalau kami mantau memang pihak tim gabungan juga sudah selesai tadi melakukan operasi, nanti juga akan kembali dilakukan operasi serupa untuk tetap menertibkan pengendara terutama yang melintas di area-area di Provinsi DKI Jakarta yang ada di sekitar kawasan-kawasan protokol. Yang menarik juga adalah selain kendaraan roda 4 tadi ternyata masih ada juga kendaraan roda 2 atau pengguna sepeda motor yang ternyata tidak menggunakan masker ketika keluar atau berkendara. Padahal dalam aturan tersebut sudah dikatakan bahwa para pengendara roda 2 diminta untuk berkendara menggunakan masker dan juga sarung tangan. Selain pengguna roda 4, roda 2 yang tadi saya lihat juga kemudian diberikan himbauan oleh pihak dari tim gabungan. Hari ini kan hari Minggu, jadi memang banyak kemudian juga masyarakat, terutama juga hari libur, masyarakat yang kemudian berolahraga. Tadi ada sejumlah pesepeda juga yang saya lihat berolahraga pagi menggunakan sepeda. Mereka juga tidak menggunakan masker, padahal sudah disampaikan bahwa apapun alasan Anda untuk keluar rumah, tetap harus menggunakan masker. Jadi itu tadi catatan-catatan yang saya lihat di hari ketiga masih terjadi, masih ada beberapa pengendara yang ternyata belum secara penuh menaati pembatasan sosial berskala besar yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Maria. Baik, jadi masih ada para pengendara yang belum menaati aturan PSBB. Terima kasih Imran, kita akan bergeser terlebih dahulu ke Elva Rizka di kawasan Ciledug. Seperti apa Elva Rizka? Ya, Maria Gerarda dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa di Jalan Ciledug Raya di tempat saya mengabarkan ini, tepatnya di checkpoint pelaksanaan PSBB oleh Polda Metro Jaya, ini tepatnya di depan Universitas Budi Luhur, kami memantau memang sejumlah petugas, baik itu dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan ini terus melakukan himbauan kepada masyarakat ataupun para pengendara yang saat ini masih belum menggunakan masker ataupun tidak menerapkan social distancing pada saat berkendara. Dan kami pantau tadi juga ada beberapa kendaraan para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker. Ini kemudian diberhentikan, diberikan sosialisasi jika memang tidak membawa masker, ini dipersilakan untuk kembali ke arah Tangerang, tidak boleh untuk memasuki wilayah Jakarta. Namun Maria, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PSBB di hari ketiga, tepatnya di checkpoint ini, bersama saya saat ini sudah ada Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Marullah Matali. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Bapak, boleh disampaikan bagaimana pelaksanaan PSBB hari ketiga, tepatnya di checkpoint di tempat kita saat ini Pak? Pertama, hari ini kita kunjungan ke checkpoint di Jalan Ciledug Raya, tepatnya di depan Universitas Budi Luhur.
Hari ini saya ingin memastikan bahwa masyarakat yang masuk ke Jakarta dari Tangerang untuk bisa menyesuaikan dengan PSBB yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Saya masih melihat ada yang perlu untuk terus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat yang biasa lalu lalang dari luar Jakarta memasuki Jakarta. Tadi saya mendapatkan beberapa masyarakat yang perlu mendapatkan himbauan-himbauan itu. Ini kan sudah hari ketiga Pak pelaksanaan PSBB ini. Nah, apakah ada pengurangan atau seperti apa masyarakat? Apakah sudah mulai sadar atau seperti apa nih Pak? Atau justru tambah banyak Pak? Hari ini saya melihat berbeda dari yang kemarin. Jadi semakin hari semakin menurun. Mudah-mudahan sih masyarakat sudah mulai aware gitu ya, sudah mulai perhatian. Dan kesadarannya juga sudah lumayan baik. Jadi tadi kalau saya melihat mayoritas yang melintas itu sudah menggunakan PSBB. Antara lain misalnya mereka sudah social distancing, kemudian juga sudah menggunakan masker. Mudah-mudahan mereka juga sudah menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Tapi ini ada juga pengaruhnya nggak sih Pak? Ini kan merupakan hari libur gitu ya, hari Minggu. Nah besok kemudian sudah memasuki hari kerja. Ini apakah karena hari libur atau seperti apa gitu Pak? Jadi sebenarnya penerapan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur pada saat hendak menerapkan PSBB, kita terapkan memang kita awali di hari libur supaya masyarakat tidak terlalu shock ketika masuk di hari kerja. Jadi ini 3 hari ini sebenarnya semacam sosialisasi masif. Besok ketika masuk hari kerja mereka udah tahu, nggak kaget lagi. Jadi besok mudah-mudahan tidak ada orang yang masuk ke Jakarta kemudian dia berpikir kok begini, kok begitu, karena hari Jumat, Sabtu, Minggu sudah disosialisasikan dengan baik. Nanti Pak, setelah misalkan ini kan sudah 3 hari, ke depannya apakah ada sanksi yang akan diterapkan atau seperti apa Pak? Sebenarnya harusnya memang kita awali dengan sosialisasi yang masif dan sekarang kita sedang lakukan. Terus juga sambil ke depannya akan diterapkan sanksi-sanksi yang lebih tegas lagi terkait dengan PSBB ini. Nah, kira-kira sanksinya seperti apa Pak? Tadi ada beberapa yang kita minta supaya balik lagi, jangan masuk ke Jakarta. Seperti itu. Antara hari ini sih sanksi tegasnya seperti itu. Beberapa yang tidak bisa mematuhi ya kita minta supaya dia balik, jangan masuk ke Jakarta dulu. Kasih. Tadi juga ada beberapa ya Pak ya? Iya. Ya, Bapak terima kasih atas waktunya Pak. Ini juga memang lagi memantau juga ya Pak ya. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Nah Maria, demikian tadi kami berwawancara dengan Wali Kota Jakarta Selatan yang menyebutkan memang pada 3 hari ini sifatnya masih sosialisasi, di mana sosialisasi ini dilakukan besar-besaran agar nantinya para pengendara mobil maupun juga sepeda motor ini pada saat memasuki hari kerja esok hari ini tidak kaget begitu dengan adanya pembatasan sosial berskala besar ini, dan diharapkan pada esok hari ini mereka sudah tertib menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak dan mematuhi jumlah penumpang yang seharusnya berada baik itu di dalam motor maupun juga di dalam mobil. Sementara demikian Maria. Terima kasih Elfariska. Kita akan bergeser kemudian melihat pantauan PSBB di Kalimalang, Bekasi. Seperti apa Kristo? Sudah ada 22 titik yang akan ditetapkan untuk disiagakan di Bekasi. Seperti apa perjalanan hari ini? Baik Maria dan pemirsa, pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar hari ini memasuki hari ketiga pelaksanaannya, di mana pemberlakuan PSBB ini merupakan langkah pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat untuk berkegiatan di luar rumah, dan salah satunya adalah mengatur pembatasan dalam berkendara atau berlalu lintas. Dan dari tempat kami mengabarkan saat ini, tepatnya Kalimalang, Jakarta adalah pos pengecekan atau checkpoint PSBB di Pos Lampiri, Kalimalang, Jakarta, di mana ini merupakan perbatasan dari kendaraan yang akan melintas masuk dari arah Bekasi menuju Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengecekan yang dilakukan terhadap kendaraan yang melintas, kami akan mengajak Anda berbincang dengan Kepala Pengawasan Pos PSBB Pos Lampiri, Ibtu Suparlan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Pak, ini bisa dijelaskan Pak bagaimana prosedur dari pengecekan kendaraan yang melintas di PSBB Pos Lampiri ini? Baik, jadi pada hari ketiga ini kita melaksanakan PSBB, ya kita melakukan peneguran terhadap yang melanggar. Di antaranya sepeda motor yang tidak menggunakan masker
baik pengemudi maupun penumpangnya. Nah, kemudian untuk kendaraan roda 4, itu yang duduk di samping pengemudi, kita pindahkan ke belakang. Kalau memang muatannya penuh, kita putar balikan ke arah Bekasi kembali, termasuk kendaraan umum. Intinya penumpang dibatasi hanya 50%. Demikian. Tapi apakah sudah ada sanksi yang akan diberlakukan Pak bagi pengendara yang mungkin masih melanggar ketentuan tersebut? Sampai saat ini kita lakukan hanya peneguran. Untuk penindakan kita belum ada perintah. Demikian. Posko Lampiri sendiri ini beroperasinya itu sejak pukul berapa Pak? Bisa dijelaskan? Tadi kita mulai sejak pukul 07.00 sampai saat ini masih berlangsung. Demikian. Baik Pak, kalau misalnya untuk peneguran atau himbauan kepada pengendara yang melintas ini apakah nantinya akan diberikan langsung hukuman atau nanti langsung dikawal untuk putar balik ke arah Bekasi? Kalau untuk yang peneguran dan memang memenuhi syarat sesuai dengan Pergub nomor 33 tahun 2020, kita dipersilahkan jalan kembali. Untuk yang memang melanggar dan tidak bisa mengikuti aturan, kita putar balikan. Misalnya kendaraan berpenumpang, misalnya sudah berpenumpang 7 orang, kita nggak mungkin untuk diteruskan, jadi kita putar balikan ke arah Bekasi kembali. Demikian. Berarti ini memang dari arah Bekasi ini lebih banyak pengendaranya yang berasal dari Bekasi. Apakah sudah mengetahui mengenai himbauan ini atau belum? Apalagi ini kan kebanyakan pengendara itu melintas dari Bekasi yang masuk ke kota Jakarta. Secara umum untuk pelanggaran sebenarnya sudah berkurang. Mayoritas masyarakat sudah mengetahui untuk Pergub dari DKI. Demikian. Pak Ibtu Suparlan, terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda sekarang, ini ada bentuk penindakan atau peneguran yang dilakukan oleh petugas terhadap kendaraan yang melintas di pos Lampiri Kalimalang ini, di mana beberapa pengecekan atau himbauan yang dilakukan oleh petugas itu adalah dengan mengecek jika dalam sebuah kendaraan pribadi melebihi kapasitas atau kapasitasnya adalah 50%. Jadi jika kendaraan tersebut memiliki kapasitas total 4 penumpang, maka hanya diperbolehkan 2 orang penumpang yang ikut di dalam kendaraan tersebut dan tidak diperbolehkan adanya penumpang di samping pengemudi. Dan dapat Anda saksikan di sini ada penumpang yang dihimbau oleh petugas. Tadinya dia duduk di sebelah pengemudi namun tidak diperbolehkan, maka ia diharuskan untuk pindah ke belakang karena memang peraturannya tidak memperbolehkan penumpang yang duduk bersebelahan dengan pengemudi atau menjaga physical distancing. Sedangkan untuk sepeda motor sendiri memang dari tadi masih ada beberapa yang berboncengan yang seharusnya tidak diperbolehkan karena tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang, hanya 1 orang. Dan juga penumpang yang tidak mengenakan masker nantinya akan dihimbau oleh petugas untuk segera mencari masker sebelum meneruskan perjalanan. Jika penumpang tersebut tidak bisa memenuhi himbauan petugas untuk mengenakan masker atau tidak bersedia atau berkenan pindah dari sampai pengemudi, makanya nanti akan diputar balikkan kembali ke arah Bekasi. Dan ini juga masih dilakukan himbauan kepada salah satu pengendara yang melintas. Ini dapat Anda saksikan ada penumpang yang duduk di sebelah pengemudi, dihimbau untuk segera pindah ke belakang. Dikarenakan memang ini peraturannya menjaga physical distancing dan tidak diperkenankan untuk duduk di samping pengemudi. Dan untuk total penumpang sendiri dari mobil yang berjumlah total kapasitas 4 orang hanya diperbolehkan 2 orang yang berada di dalam mobil. Dan ini merupakan operasi gabungan baik dari Dirlantas Polda Metro Jaya, kemudian ada dari Sub dan juga Satpol PP, di mana mereka melakukan operasi ini di pos Lampiri khususnya selama 24 jam dan bekerja secara bergantian untuk mengawasi kendaraan yang melintas masuk dari arah Bekasi menuju Jakarta. Dan adanya himbauan PSBB ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian yang dapat kami kabarkan, kembali ke studio.
Baik, terima kasih Christopher Immanuel melaporkan langsung dari Kalimalang, dan tentunya sosialisasi masif masih terus dijalankan di Jakarta dan juga di sejumlah titik wilayah penyangga lainnya.